Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul khalqu jami'a wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa naba ma ba'du. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qa'ida qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin masyhada wa salihin ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khawalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn 'alaina binatina annallaha yaghfiru lahum wa yarhamhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya amin. Halaman 114 ya. Di mana? 3 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ini untuk dua kelompok, baik orang-orang Yahudi tapi yang masuk Islam juga dengan orang-orang Islam itu sendiri. Allah jelaskan mereka di samping mereka membaca Al-Quran, kemudian sambil sholat yasjuduna, kemudian mereka yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Selalu memang Allah gandengkan beriman kepada hari akhir. Padahal rukun iman ada 6, termasuk ya percaya kepada para utusan, tapi Allah tidak jelaskan. Justru yang Allah gantikan dengan percaya kepada hari akhir. Karena ya hari akhir ini banyak yang nggak percaya. Ya, karena kejadiannya masih lama. Mereka dengan kematian mereka percaya, tapi hari akhirat dimulai dengan dihidupkannya manusia kembali nanti untuk selamanya, yaitu mereka nggak percaya. Makanya Allah gandengkan beriman kepada Allah juga kepada hari akhir. Bahkan ada yang mengatakan hari akhir itu atau akhirat itu adalah dongeng belaka. Ya, itu kan jelas banget itu ya. Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan mereka memerintahkan kebajikan, wa yanhauna 'anil munkari, dan melarang kemungkaran. Bahkan umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik, itu dengan catatan ya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka ya berlomba-lomba segera ya melakukan kebaikan. Ini yang Allah perintahkan kepada kita, termasuk kebaikan itu meraih pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kata Allah, wasari'u, dan segeralah kalian meraih pengampunan Allah. Ya, dengan apa? Dengan melaksanakan apa? Kebaikan-kebaikan ini yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya ya fardu maupun yang sifatnya ya sunat. Baru setelah mendapatkan keampunan kepada Allah, maka baru meraih surganya Allah.
Ya, ini menunjukkan manusia kalau tanpa diampuni oleh Allah sulit untuk masuk surga. Ya, sulit untuk masuk surga. Ya, makanya dengan pengampunan Allah, dengan rahmat Allah, seseorang bisa masuk surga. Ayubadiruna ma'akamal ruhbati, yaitu mereka segera disertai dengan kesempurnaan keinginan yang sempurna, fi fi'li asnafil khairati, di dalam melaksanakan berbagai macam kebaikan, allazimati, baik ya kebaikan untuk diri sendiri, wal muta'addiyati, atau kebaikan yang manfaatnya juga orang lain dapat. Ya, ini apa namanya, Imam Nawawi menggunakan istilah sorof. Bila itu lazim, ada muta'addi. Ya, lazimah wal muta'addiyah. Ini istilah sorof sebenarnya. Kalau lazim itu tidak membutuhkan apa? Maf'ul bih. Tapi kalau muta'addi membutuhkan maf'ul bih. Itu contoh doroba Sayyidun Amran. Kata doroba ini mutlak memukul, berarti ada yang memukul, ada yang dipukul. Ya kan? Tapi kalau lazim enggak. Ya, hasuna Zaidun. Zaid orang baik, sudah cukup, nggak perlu maf'ul bih. Nah, makanya saya artikan lazimah ini kebaikan untuk dirinya sendiri atau kebaikan untuk orang lain. Ulaika al-mausuna bi sifati sab'ati, dan mereka itu orang-orang yang punya sifat yang 7 tadi, dari mulai yasluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, sampai yusari'una fil khairat. Orang yang punya 7 sifat tadi, ya, minas salihina, pasti termasuk orang-orang soleh. Ya, termasuk orang-orang soleh. Bukan hanya soleh di dunia, tapi juga soleh di akhirat. Ay min jumlatil ladzina saluhat ahwaluhum, itu yakni ya termasuk orang-orang yang baik keadaannya indallahi, di sisi Allah. Wastahaqqu, dan mereka berhak patut ridahu, menerima ridha Allah, wasana'ahu, dan menerima sanjungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu Abbasin, berkata Abdullah bin Abbas, beliau adalah saudara sepupu baginda Rasul, karena beliau anak dari Abbas bin Abdul Muttalib, berarti bersaudara dengan ya Abdullah bin Abdul Muttalib, itu bapaknya baginda Rasulullah SAW, berarti sepupu ya tentu, tapi umurnya tuan Rasulullah SAW. Nah, beliau ini ya salah seorang sahabat yang menjadi narasumber sahabat-sahabat yang lain, terutama di dalam menjelaskan tentang Al-Quran. Ya, ini paling banyak yang menafsirkan Al-Quran ini Abdullah bin Abbas. Apa yang dimaksud solihin siapa? Ay min salihi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni dari orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan penjelasannya di atas tentang ahlul kitab Yahudi yang masuk Islam, ya kan? Nah, mereka kalau sudah masuk Islam, ya sudah tidak dikatakan Yahudi lagi, masuk ke dalam kategori umat baginda Rasulullah SAW. Bahkan kalau umat baginda Rasul itu secara umum, ya baik yang beriman maupun yang tidak beriman, ya, yang beriman maupun yang tidak beriman adalah umat baginda Rasul, yaitu mereka yang hidup setelah Rasulullah SAW lahir atau diutus, itu menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW sangat menginginkan, karena kita tahu Rasulullah SAW kalau ada umatnya tidak beriman, beliau itu sedih. Beliau sedih karena beliau menginginkan semua umatnya itu selamat. Luar biasa baginda Rasulullah SAW. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jika mereka tidak percaya dengan Al-Quran ini, Rasulullah asafa, sedih banget. Ya, sedih banget. Ya, makanya ya banyak ayat-ayat yang sifatnya menghibur baginda Rasulullah SAW. Karena Rasul sedih kalau ada umatnya nggak beriman. Makanya Rasulullah SAW begitu menginginkan umatnya itu semuanya masuk surga, beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk
surga. Ya. Tapi beliau terus menyadari karena umat ini nggak semuanya beriman, nggak semuanya taat beriman kepada Rasulullah SAW. Ada yang tidak beriman. Maka Rasulullah SAW ya menjelaskan kemudian yaitu illa man aba. Beliau memberikan pengecualian kecuali orang yang menolak, nggak mau masuk surga. Nah sahabat kan bertanya, kok ada orang nggak mau masuk surga? Bahwa surga itu adalah ya tempat yang sangat menyenangkan. Ya. Orang-orang beriman tentu ya menjadi harapan mereka untuk apa? Di akhirat masuk surga. Ini kok ada yang nggak mau surga? Mereka bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang nggak mau masuk surga? Ya wahai Rasulullah SAW, man ata'ani dakhala jannah. Orang yang beriman kepadaku, maka dia akan masuk surga. Ya. Tapi sebaliknya, wa man asani faqad abah. Di sini aso pernah saya jelaskan tidak sama dengan hadis itu menjawab apa namanya yaumul syak, yang puasa yaumul syak faqad asal Aba Qasim. Ini asalnya berbeda. Kalau di sini asalnya kafir. Ya, asalnya kafir. Itu ya, karena kafir itu Allah pastikan tidak bakalan masuk surga. Tapi mereka yang beriman, ya, beriman ini pada akhirnya masuk surga. Masuk surga ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Tapi nggak langsung. Ya, tapi Rasulullah SAW punya hak syafaat. Ya, bisa membuat menolong seseorang yang seharusnya dihisab dulu dengan syafaat baginda Rasul tidak dihisab. Bahkan orang-orang dari umat Nabi Muhammad yang beriman, ya tapi tidak melaksanakan tuntutan iman, ini nanti dapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kayak gitu. Wa yuqalu ma'a salihi ummati Muhammadin fil jannati. Dan dikatakan ayat tadi minas sholihin, mereka akan bersama umat Nabi Muhammad fil jannati di surga. Bisa jadi yang dimaksud adalah ahli kitab yang sudah beriman, ya. Nanti mereka akan bersama umat baginda Rasul dan juga bersama para sahabat. Ma'abi Bakrin Siddiq, nanti akan bersama Abu Bakar Siddiq wa ashabihi dan para sahabatnya. Sahabat Abu Bakar Siddiq yaitu para sahabat. Wa'lam annal yahuda kanu aidan. Kailah bahwa dulu orang-orang Yahudi, sungguhnya mereka orang-orang Yahudi juga yakumuna fil layali tahajjudi. Mereka juga melaksanakan sholat tahajud di waktu malam. Ya, dulu tapi dulu ya sebelum mereka merubah Taurat, ya makanya pakai kanu. Itu mereka melakukan sholat tahajud. Wa qiraati Taurati, dan juga membaca Taurat. Membaca Taurat. Falamma madahu Allahul mu'minina minhum, maka manakala Allah memuji orang-orang beriman dari orang-orang Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qiraatil Qur'ani, dan juga membaca Al-Qur'an. Ini yang umat baginda Rasulullah SAW tidak lagi membaca Taurat. Orang Yahudi yang masuk Islam ya tidak lagi membaca Taurat, tapi kebiasaan sholat tahajud mereka ya terusin. Karena itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada padzalika biqauli yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Maka Allah gandengkan hal itu, ya, itu sholat di waktu malam juga Allah gandengkan dengan beriman kepada Allah, ya, wal yawmil akhiri, dan kepada hari akhirat, wa ya'muruna bil ma'rufi, dan memerintahkan kebajikan, wa yanhauna 'anil munkari, dan melarang kemungkaran, wa yusari'una fil khairati, dan mereka berlomba-lomba dengan segera melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Allah gandengkan dengan yu'minuna billah wal yawmil akhir. Di samping tadi sholat tahajud, ya, membaca Al-Quran, ya, yaitu fal imanu billahi. Fal imanu billah, beriman kepada Allah, yastalzimul imana bijami anbiya'i,
maka mengharuskan juga beriman kepada seluruh nabi-nabi Allah, para utusan Allah. Kenapa Ahlul Kitab disebut kafir? Karena mereka nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Sekalipun mereka beriman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, sama kita juga begitu. Pokoknya kita ini nggak beriman kepada Nabi Musa, kafir juga. Naudzubillah min dzalik. Kafir juga. Karena beriman kepada Allah menuntut beriman juga kepada utusan Allah. Ya logikanya, nggak percaya kepada utusan Allah berarti nggak percaya kepada yang ngutus. Yang ngutus Allah. Ya, lalu nggak percaya kepada utusannya, sama aja nggak percaya kepada Allah. Itu, ya. Nah, maksudnya apa? Kalau mereka dulu, orang-orang Yahudi terdahulu, lalu mengalami mereka salat tahajud, membaca Taurat, tapi nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak disebut beriman. Karena lanjutannya nih, yu'minuna billahi, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beriman kepada Allah itu mengharuskan beriman juga kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian warusulihi, bagian daripada rukun iman, dan juga harus beriman kepada semua utusan Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wal imanu bil yaumil akhir. Kenapa Allah sebutkan beriman kepada Allah juga beriman kepada hari akhir? Yastalzimul hadra minal ma'asi. Orang beriman kepada hari akhir maka mengharuskan dia menjaga diri dari perbuatan maksiat. Menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Itu. Beda dengan imannya Yahudi. Maka dikatakan fa imanul Yahudi billahi ma'aqalihim Uzairullah. Maka sungguhnya imannya orang Yahudi kepada Allah ma'aqalihim, tapi mereka mengatakan Uzairu ibnullah, Uzair ibnullah. Mereka mengatakan Uzair anak Tuhan. Ini bertentangan. Karena yang beriman kepada Allah yaitu beriman kepada Allah yang tidak punya anak dan tidak diperanakan. Lam yalid walam yulad. Mereka mengaku beriman kepada Allah, tapi justru ucapan mereka menentang iman mereka dengan mengatakan Uzair anak Tuhan. Kenapa Uzair dianggap anak Tuhan? Uzair itu ketika itu masih kecil tapi hafal Taurat. Itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah yang lalu. Itu ketika Uzair membacakan Taurat di luar kepala, di luar kepala, ini disimak oleh orang Yahudi, disimak benar semua. Dari situlah mereka kagum, jadi mereka menganggap Uzair itu anak Tuhan, anak Tuhan. Makanya kalau memang seperti itu, saya kira umat Islam banyak banget anak Tuhan, banyak hafal Quran, nggak kayak gitu. Itu sekarang memang susah diapal, apalagi bahasanya boleh mereka ganti, kan? Seperti Injil, atau katakanlah 4 kitab Samawi, 4 kitab suci bagi mereka. Ini kan masing-masing negara dengan bahasanya diterjemahkan, maka nggak punya nilai mukjizat lagi, gitu. Nggak ada yang hafal Taurat, nggak ada yang hafal Injil. Ini cuma satu, Uzair doang. Maka mereka menganggap anak Tuhan. Wa kufrihim bi ba'dil kitabi, dan mereka kufur terhadap sebagian kitab, wa rusuli, dan yaitu para utusan Allah. Berarti mereka nggak termasuk apa? Tidak termasuk minas shalihin. Itu kecuali dari Yahudi yang betul-betul beriman, dan mempunyai 7 sifat tadi, ini yang termasuk minas shalihin. Itu yang akan Allah kumpulkan bersama para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadul kutubi wa rusuli wa wasfihim al-yawmal akhirah bi khilafi sifatihi wa adabil ihtiraz ma'a ma'asillah, yaitu
Mereka tadi tujuh orang-orang salihin disifati dengan percaya kepada hari akhir. Berbeda dengan sifat Yahudi, ya, tidak percaya kepada hari akhir, wa adamil ihtirazi amma asillah, dan tidak menjaga diri dari bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Mereka nggak percaya kepada hari akhir. Orang kalau nggak percaya kepada hari akhir pasti akan berani meninggalkan larangan Allah, bermaksiat kepada Allah. Ya, kenapa? Karena mereka ya tidak percaya kalau ada hari pembalasan, ada neraka, ada surga, ada hisab. Karena mereka nggak percaya kepada hari akhir. Wajlalin nasi wasaddihim an sabilillah. Mereka menyesatkan orang lain. Mereka menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Wa mubadaratuhum isyarri, dan mereka ya segera melaksanakan keburukan. Ya. Wa'lam annaka malal insani fi ayyarifal haqqa li dzatihi. Kata Nawawi, ketahuilah bahwa sesungguhnya kesempurnaan seseorang, manusia menjadi sempurna, yaitu terletak ya dia mengetahui kebenaran karena kebenaran, bukan karena yang lain. Kebenaran untuk kebenaran. Ya. Wal khaira li ajlil amali. Mereka tahu kebaikan untuk dilakukan, untuk diamalkan. Ini manusia yang sempurna. Kebaikan itu untuk dilaksanakan. Ya, bukan hanya menjadi pajangan. Kebaikan untuk dilakukan. Wa afdhalul a'mali as-shalatu. Tentu amal yang paling utama adalah salat. Ya. Salat, makanya Rasulullah SAW menggambarkan salat itu ibarat dalam diri manusia itu kepala. Orang muslim nggak salat berarti nggak punya kepala. Serem nggak? Serem. Di samping Rasulullah juga bersabda secara khusus untuk salat, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ya, salat itu adalah tiang, fondasi agama. Padahal salat ini sudah termasuk di antara rukun Islam. Rukun itu artinya fondasi. Makanya Rasulullah menggambarkan Islam ibarat gedung, ibarat bangunan. Ya, ibarat bangunan yang punya 5 fondasi. Itu dalam sabda Rasul yang semuanya hafal, bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun. Sesuatu yang dibangun apaan? Ya bangunan. Ya kan? Kita menyebut orang bangun rumah, bangun gedung. Bangun kan? Berarti yang dibangun adalah rumah atau bangunan. Ya kan? Bangunan. Cuma bangunannya nggak disebutin, cuma yang disebutkan bagian daripada bangunan apa yaitu dibangun. Itu namanya ista'arah makniyah dalam Islam balaghah. Ya. Itu seperti itu. Jadi rumahnya atau bangunannya dibuang, ya, lalu disebutkan bagian daripada bangunan itu bunyah. Ya, bunyal Islam. Ya, sama dengan Imam Nabi Zakaria ketika Allah kabarkan punya anak. Di Nabi Zakaria lucu juga dia kalau kita lihat ceritanya. Beliau yang minta punya anak di saat umurnya sudah berusia lanjut 120 tahun. Istrinya 98 tahun. Secara medis nggak bakalan punya anak. Ya. Secara nggak punya anak. Ya. Tapi ketika dia melihat kekuasaan Allah yang ada di mihrabnya Ibu Maryam, langsung hunalika da'a Zakaria. Ya, disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah untuk Allah kasih punya anak. Gitu kan? Ya. Lalu Allah kabarkan, ya kamu akan punya anak. Gitu kan? Akan punya anak. Bahkan bukan hanya punya anak, namanya juga Allah kasih Yahya. Yahya. Ya, Yahya. Ya. Dulu di kita ini ada orang namanya cakep tapi diganti dengan ya namanya Yahya Budi. Tapi dipanggilnya Kemet. Jangan juga cakep namanya. Ya, Yahya Budi itu nama asli Kemet. Ya, kita kan kenalnya Kemet doang. Itu namanya Yahya Budi, cakep. Yahya itu nama dari Allah. Ya. Tapi dia bingung sendiri gitu. Ya. Dia mengadu kepada Allah. Wa hanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, tulangku sudah rapuh dan rambutku penuh dengan uban. Washta'ala ra'su syaiba.
Di sini yang saya maksud wasta'ala rasul syaiba. Wasta'ala itu artinya apa? Menyalah. Gitu ya. Wasta'ala rasul syaiba. Ya. Pala syaiba uban. Berarti uban diumpamakan seperti apa? Api. Cuma apinya nggak disebutin, yang disebutin apanya? Bagian daripada api itu menyala. Itu menyala. Gitu. Jadi lucu juga Nabi Zakaria. Yang pengen Allah kasih kabar gembira, ya Allah kabulkan keinginannya, tapi dia bingung sendiri. Ya, dia bingung sendiri. Ya, wasta'ala rasul syaiba. Ya. Kalau Ibu Maryam, ya itu beda. Ya, kalau Nabi Zakaria kan minta. Tapi kalau Ibu Maryam nggak minta. Ya, Allah kasih anak. Makanya dia kebingungan. Ya, makanya beliau kebingungan. Itu nanti bedanya di dalam surat Maryam ya. Nah, jadi di sini apa? Yaitu sholat, ya, sholat tadi ya adalah Abdul A'mal. Abdul Azkari zikrullahi. Zikir yang paling abdul utama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir kepada Allah tentu sesuai dengan sabda baginda Rasul, Abdul ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tapi ada lagi sebagian ulama justru Abdul zikir adalah tasbih. Ya, adalah tasbih. Karena semua makhluk ya selain manusia dan jin ya itu ya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tapi la tabhuna tasbihahum. Akan tapi kamu nggak tahu mereka itu bertasbih. Ya, mereka kalau kita tahu mereka bertasbih takut juga kita. Itu pada hakikatnya mereka bertasbih. Nah, dari segi itu pada sebagian ulama mengatakan tasbih yang lebih baik itu subhanallah ya itu lebih baik daripada la ilaha illallah. Ini dua pendapat. Ada mengatakan tetap la ilaha illallah. Kenapa? La ilaha illallah itu adalah apa? Miftahul jannah. Ya, orang mengatakan la ilaha illallah ya itu masuk Islam. Ya masuk Islam kemudian nanti pada akhirnya masuk surga dengan la ilaha illallah. Kok ada kelompok mengatakan orang baca la ilaha illallah, orang tahlil, membaca la ilaha illallah disebut apa? Keluar dari Islam. Ini kan aneh. Ya. Nah, ini bedanya antara la ilaha illallah dengan tasbih. Jadi ada mengatakan lebih abdul la ilaha illallah, ada mengatakan lebih abdul tasbih. Nah, untuk ya supaya kita dapat dua-duanya, baca dua-duanya. La ilaha illallah juga baca, subhanallah juga baca. Ya apalagi kita barengin dengan 4 kalimat yang sangat disenangi oleh Allah, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian wabdul ma'arifi ma'rifatul mabda'i wa ma'rifatul ma'adi. Sebaiknya ilmu ya ma'arif pengetahuan adalah mengetahui dari mana kita berasal dan mengetahui kemana kita akan kembali. Dan Allah sudah jelaskan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalu ta'ala yatsluna ayatillahi. Mereka membaca ayat-ayat Allah berarti berupa wahyu. An-laili di waktu malam. Wahum yasjuduna, mereka membacanya ketika salat. Ya, yasjuduna ini sujud diartikan salat. Ya, karena sujud bagian daripada salat. Itu umum dalam ungkapan Arab namanya majaz mursal. Min lakil juz wa iratil kul. Yang disebutkan sujudnya tapi yang dimaksudkan adalah salatnya. Yang paling bagus baca Quran ya, itu ketika kita salat. Itu paling afdal. Ya, paling Abdul. Ini luar biasanya orang yang hafiz itu luar biasa begitu. Ketika dia baca dia sholat tahajud, ya kadang di situ dia menghatamkan. Ya hafiz kalau sudah lancar betul lah, ya hafalannya itu 4 jam selesai. Ya dari alif lam mim sampai ya An-Nas selesai 4 jam. Ya 4 jam selesai. Berarti kalau dia ya sholat ya tahajud mulai jam 1 atau setengah 2 selesai subuh. Ya selesai. Ini luar biasanya ya orang-orang yang hafal Quran. Yasjuduna isyaratun karena apa faqauluhu itu mubtada, isyaratun itu adalah khobarnya. Itu merupakan isyarah, merupakan sinyal.
ila fadil ma'arifil hasilati, ya, menunjukkan keutamaan pengetahuan yang diperoleh, yang ada fi qulubi, di dalam hati mereka. Fakana hadza isyaratan, dan ini menunjukkan, ya, ila kamali halihim, kepada kesempurnaan keadaan mereka, fil quwatil amaliyah, baik dalam kekuatan amal, wa fil quwatin nazariyah, maupun dalam kekuatan pandangan atau pemikiran. Wadzalika akmalu ahwalil insan, dan itu adalah keadaan yang paling sempurna bagi manusia. Kenapa? Punya kekuatan amaliyah dan kekuatan pemikiran. Ya, bukan hanya pemikiran tapi juga amaliyahnya. Wahia al-martabatu allati hiya akhiru darajatil insaniyah. Dan itu adalah tingkatan yang merupakan tingkatan paling tinggi bagi manusia. Ya, wa awalu darajatil, ya, malaikiyah, dan derajat pertama itu malaikat. Ya, malaikat. Karena malaikat itu nggak pernah berbuat maksiat dari segi amal. Ya, soleh itu mereka sangat kuat sekali karena mereka diciptakan, ya, oleh Allah, ya, sebagai makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat. Tapi kepengen ada, iri ada. Tapi bukan malaikat kelas atas. Bukan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, enggak. Kan mereka ada tingkatan. Ya, tapi mereka tetap tidak melakukan maksiat karena sifat malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum, ya, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka belum pernah maksiat kepada Allah, dan apa yang mereka dipintahkan Allah mereka lakukan. Ya, itu dasarnya semua seperti itu. Cuma ada tingkatan. Kita lihat, ya, ada sebagian malaikat. Jadi malaikat tingkat awam. Ya, itu ketika Allah kasih kabar bahwa Allah akan menciptakan manusia. Apa kata malaikat? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di atas muka bumi. Apa kata malaikat? Ini sebenarnya protes dia. Apa kata mereka? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah kau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini dan akan menumpahkan darah? Sementara kami selalu mensucikan kau dengan bertasbih kepada kau. Intinya apa? Mereka ingin mengatakan, coba kami aja dah yang kau tempatkan di dunia sebagai makhluk utama. Ya, kalau kita bayangkan umpamanya malaikat yang jadi makhluk utama, gantiin kita umpamanya manusia, ya, di dunia, oh beres dunia, nggak ada sengketaan tanah, kan nggak ada rempang tuh, nggak ada, ya, nggak ada sengketaan tanah, nggak ada, benar semua, ya, benar. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu kata Allah. Ya, itu. Nah, ini malaikat yang kelas bawah, awam. Itu istilahnya begitu. Ya, tapi yang kelas-kelas elitnya ini macam Abu Bakar, apa nama, Jibril, Mikail, ikan Israfil. Nah, ini enggak. Mereka enggak protes gitu ya. Ya, taat aja dengan apa yang Allah kabarkan bahwa Allah akan menciptakan makhluk di atas muka bumi ini. Ya, saya kira demikianlah, karena setelah ini kita akan akan melakukan bazibatu zikri untuk almarhumah, ya, rahmatul abrar, itu Ibu Hajjah Hamdah. Ya, saya mohon kesediaannya, ya, kita sama-sama mendoakan beliau dan juga seluruh keluarga beliau dan keluarga kita tentunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan mereka di saat menerima doa kita, ya, merupakan sesuatu yang sangat-sangat mereka senangi. Karena memang gitu kenyataannya, ahli kubur itu yang mereka idamkan adalah doa dari yang masih hidup. Doa dari yang masih hidup. Ya, makanya begitu pentingnya mendoakan sama kaum muslimin, baik yang sudah masih hidup maupun yang sudah meninggal, apalagi ini dimasukkan oleh para ulama termasuk rukun khutbah Jumat. Ya, kalau kita nggak baca Allahumma ighfir lahum atau Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, ya gak sah khutbah kita. Ya, saya kira demikian. Ya, mudah-mudahan, ya, doa kita nanti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.